balik aja tuh, dibalik. Nah ini juga posisinya sama, karena intisar di kredit, HPP di kredit, persediaan barang dagangnya di debit. Ya. Cuma kalau yang pakai pendekatan HPP ada dua akun ini untuk awal. Ya, yang awal ini ada tambahan dua akun ini. Ya. Nah ini tujuannya, dia akun ini mau dihapus tujuannya. Kenapa dia di kredit? Karena pembelian itu kan beban di debit. Ini dua-duanya beban nih. Nah sekarang di kredit karena mau dihapus. Angkanya yang di neraca saldo. Yang di neraca saldo ada di debit, akunnya ini, angkanya segini. Sekarang kita kredit. Ya sama ini juga. Nah untuk HPP angkanya berapa tergantung ini. Nggak ada, di soal nggak ada beban angkut pembelian. Maka ini nggak ada, sehingga angkanya ini jumlahin yang ini aja untuk kesini. Ya, jadi HPP-nya tergantung akun di kreditnya, gitu ya. Kalau ini intisarnya, ya intisarnya harus sama. Ya, tapi kalau ini intisar HPP-nya tergantung ini, dijumlahin. Nah, yang kredit sama juga polanya ya, polanya sama, persediaan barang dagangnya di debit, angkanya yang di soal AJP, ya. Tapi ada akun retur potongan pembelian. Gak ada retur pembelian, tapi pakai HPP, ya udah berarti ini doang. Ya. Nah, retur potongan bisa digabung kayak gini, bisa terpisah. Ya, kalau di soal retur pembeliannya 200, ya potongan pembeliannya 400, berarti terpisah, berarti dijajarin dua-duanya terpisah. Nah inilah pola dari AJP barang dagang, tolong dipahami, tolong dihafal, ya konsepnya tuh backgroundnya tadi ya sudah Ibu sampaikan. Kenapa dia di debit? Karena dia mau dihapus, jadi retur potongan ini ada di kredit. Di NS dia dari kredit, karena kita debit karena mau dia hapus. Jadi untuk AJP barang dagang dengan pendekatan intisar nggak ada akunnya dihapus, tapi pendekatan HPP dengan pendekatan HPP ini ada akun yang dihapus, yaitu teman-temannya pembelian, semuanya pembelian nih, ini pembelian, ini pembelian, ini pembelian tuh. Ya, kenapa? Karena komponen HPP adalah pembelian, makanya dia dihapus masuk ke sini. Ya, nah itu untuk AJP persediaan barang dagang. AJP yang kedua adalah perlengkapan. Ini yang ada di perusahaan jasa. Karena perusahaan dagang juga punya ginian, perusahaan jasa juga punya ini perlengkapan. Nanti di AJP bunyi AJP-nya selalu ini, debitnya beban, perlengkapan, kreditnya perlengkapan. Ya, bukan peralatan ya, ini perlengkapan karena dia umurnya di bawah 1 tahun. Angkanya, angka yang apa nih? Angka yang di sini angka yang mana? Angka apa? Ini angkanya angka apa nih? Yang terpakai. Iya. Ya, nah kemudian perlengkapan udah peralatan, ingat ya konsepnya ya. Peralatan itu adalah aktiva yang umurnya di atas 1 tahun, makanya dia bunyi penyusutan, bukan pemakaian. Ya, penyusutan atas barang terpakai. Tapi intinya dia adalah penyusutan. Maka bunyinya AJP-nya ini selalu bunyinya ini, bebannya di debit, akumulasinya di kredit tuh. Diingetin ya. Jangan milih option nanti di PG yang akumulasinya di debit. Ya, ini sudah pedoman. Punya fotonya nggak nih? Udah punya fotonya? Di mana yang tampil-tampil ini? Ya. Dikirimin pas itu buat yang katanya. Foto aja, foto. Kalau ibu kirim juga percuma, ini dijelasin juga nggak ada reaksi untuk memfoto. Ya, kalau kalian foto itu dari hati, ya, dan dari keinginan. Jadi usaha, ya, dari usaha. Oke, nanti kalau
yang mendalam atau yang gimana, baru ya. Ibu hanya memancing kalian dulu, melihat reaksi kalian dulu. Ya, nah ingat ya, penyusutan tuh bunyinya ini. Awal jangan akumulasi yang di debit. Akumulasi itu di kredit, beban di debit. Untuk penyusutan, mau gedung, kendaraan, mesin, peralatan, ya, bunyinya ini. Nah, kadang-kadang instruksi di soal susutkan 500.000, langsung di sini 500.000. Ya, nggak usah dihitung, nggak usah dihubungkan dengan yang di neraca saldo. Ya, nah penyelesaian kertas kerjanya, ya ini masuk ke akun beban penyusutan, jangan ke peralatan. Peralatan dengan beban penyusutan peralatan beda. Ya, peralatan bendanya, beban penyusutan peralatan, kerugiannya nih, beban kerugian. Akumulasi ini akunnya peralatan, tapi akun pengururan. Ya, jadi sesuai dengan nama akunnya. Kalau bunyinya kayak gini. Ya, kalau susutkan 5% dari harga perolehan, berarti dari harganya si peralatannya, kalau dia peralatan yang ada di neraca saldo gitu. Ya, kalau nilai buku dia neraca saldo, peralatannya berapa, akumulasinya berapa, kurangi deh. Ya, itu nilai buku. Nilai buku itu adalah nilai benda itu saat itu. Jadi kalau kita punya peralatan tulisannya 5 juta, sampai akhir hayat tulisannya peralatan 5 juta terus. Ya, tapi kalau pengen tahu berapa ya peralatan sekarang, saldonya, nilai bukunya, nah itu peralatannya dikurang akumulasi penyusutan peralatan. Ini nilai buku. Peralatan itu nama akun peralatan, ya, yang di harta. Nah itu kalau mau disusutin 5% dari nilai buku, berarti berapa di neraca saldo akun peralatan nominalnya? Misalnya 30 juta, ya, maka 30 juta dikurang akumulasinya. Jadi untuk akumulasi penyusutan peralatan dia langsung di bawahnya dia. Ya, kalau ada. Kalau nggak ada, berarti peralatannya baru beli, belum sempat disusutin. Ya, kalau udah pernah disusutin, maka habis peralatan pasti akumulasi penyusutan peralatan. Jadi kalau ini nomornya 121, akumulasi ini 122. Ya, kemudian mesin 123, akumulasi penyusutan mesin 124. Jadi akumulasinya masing-masing ini langsung ke nomor dia, langsung urutan, ya, langsung urutan. Atau ada juga ini 121, akumulasi penyusutan peralatannya 121.1, turunannya 121. Mesin 122, akumulasi penyusutan mesin 122.1. Ya, nah ini ya, nah ini nilai buku, berarti kurangin dulu nilai buku, baru hasilnya kaliin berapa persen disusutinnya. Soal yang paling gampang adalah kalau bunyinya susutin peralatan 50.000, ya tinggal tulis beban penyusutan mesin pada akumulasi penyusutan mesin 50.000. Tapi kalau masih persen, di soalnya masih persen, kita harus hitung. Ya, kalau di soal disebutin susutkan mesin, susutkan peralatan 1% dari nilai buku, berarti kalian cari dulu, ya, baru hasilnya kalian. Nah, ya, nah itu adalah penyusutan. Nah ini beban dibayar muka nih, yang gampang banget, ya, yang kalian semua bisa. Nah yang ini, ya, bunyinya tadi Mas Sufyan udah nyebutin. Ya, dia udah pinter. Nah kadang-kadang di neraca saldo punya akunnya ini, kadang-kadang ini, ya. Dan nah yang pendapatan diterima di muka ini sama beban dibayar di muka. Cuma posisi dia di kredit. Yang dihitung karena nama akunnya ini, yang dihitung sama di sisi yang ini. Karena nama akunnya ini, yang dihitung adalah sisi yang ini, sama dengan konsepnya beban dibayar di muka tadi atau sewa dibayar di muka.
cuma kalau ini dia di kredit, maka sekarang kita debit nih. Ya, kalau sewa bayar di muka, dia di debit tuh. Maka sekarang kita kredit di AJP-nya. Ini di debit, maka sekarang di kredit di AJP-nya. Ya.